Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini di hari Minggu, saya kedatangan beberapa buah pusaka dari seorang teman hunter. Ini beliau mengirimkan pagi ini kepada saya dan langsung saya review bersama teman-teman agar kita bisa melihat pusaka apa saja yang didapatkan pada kesempatan kali ini. Oke, jangan lama-lama ya. Mari kita review saja satu persatu. Ada pusaka apa saja. Yang pertama, saya mendapat kiriman satu buah pusaka kujang. Dimana ini sandangannya masih lengkap original. Ada deder atau gagangnya, lalu ada sarungnya juga. Nah, ini khas dari kujang-kujang Pajajaran, kujang-kujang Pajajaran yang dimiliki biasanya dari lokasi penduduk gitu. Dan merupakan pegangan dari orang-orang desok ya, seperti itu teman-teman. Biasanya kalau pegangan orang-orang dari kalangan keraton, sandangannya ini lebih istimewa lagi teman-teman. Tapi untuk pusakanya, walaupun ini lokasian dari desa, tapi cukup bagus menurut saya. Oke, kita lihat pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Nah, ini satu buah pusaka kujang. Ini kujang, masuknya kujang ciung ya teman-teman. Kujang ciung bermata 4. Nah, dimana pamornya ini pamor sulangkar. Nah, sulangkar atau bisa disebut juga dengan pamor Banyumili atau Ilining Warih, yang umum ditemukan pada bilah-bilah pusaka Pajajaran. Biasa juga di golok ataupun pedang untuk pamor-pamor sulangkar seperti ini. Dari dapur dari kondisinya, ini masih sangat utuh, ujungnya masih sangat runcing dan halus, dan juga besinya masih utuh, masih panjang besinya teman-teman, masih panjang. Kan kalau kita lihat ada satu keunikan dari kujang ini, dimana kujang ini dibuat combong oleh empunya teman-teman. Nah, ini dia, dibuat berlubang di tengahnya. Nah, ini berlubang seperti ini merupakan pesanan dari pemilik kujang ini kepada si empunya gitu, dengan maksud-maksud tertentu. Dan kujang combong seperti ini lumayan langka ya teman-teman. Jarang yang dibuat combong seperti ini. Karena kalau pakem kujang sendiri itu enggak berlubang atau combong seperti ini. Tapi mungkin karena pemiliknya menginginkan dibuat combong, nah jadi custom ya teman-teman. Dibuat custom sama si empunya gitu. Dibuatlah seperti ini. Dari pasikutannya atau deg-degannya ini, empu desa ya, jauh dari keraton sepertinya. Karena bentuknya terlihat kurang luwes ya, tapi agak kesannya kaku gitu. Tapi yang jelas kujang sepuh. Untuk membedakan kujang sepuh dan kujang baru itu, dari lubangnya aja bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi kalau yang baru itu biasanya bulatannya sempurna. Kalau yang lama itu seperti ini kan, ini kecil,
nggak sempurna tuh, di belakangnya ketutup, nggak bulat sempurna. Dan lagi pamornya itu mengikuti alur kontur bilah seperti ini tuh, berlekuk seperti ini. Kalau yang baru biasanya walaupun berpamor itu kepotong teman-teman, jadi kadang lurus gitu, nggak mengikuti alur bilahnya. Lalu lagi dari metuk, kelihatan dari metuknya. Biasanya metuknya itu kasar ya, metuknya itu kasar, nggak luwes. Oke, itu dia teman-teman, satu buah kujang sepuh Pajajaran dengan combong di tengahnya. Untuk filosofi combong itu banyak sekali yang percayai kalau misalkan ada di pusaka atau misalkan di batu combong itu banyak peminat, karena ya kepercayaan masing-masing lah itu. Untuk selanjutnya saya mendapatkan satu buah keris yang gagah teman-teman. Dilihat dari pasikutannya gagah merpewani ya. Dari sekar kacangnya bisa kita lihat nguku bimo sekali teman-teman. Wih, gagah. Lambe gajah lengkap, jalen lengkap, lambe gajah lengkap. Gonjoknya juga masih rapat dan lurus ya. Cuman sayang, 1000 sayang, besinya nih tinggal sekitaran 2 cm. Dari dapurnya ini dapur Carang Soka look 9. Cuman looknya ini look kembak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 look kembak. Ini kalau lihat dari dedegannya, bilah yang awalnya ini lebar ya. Ini keris-keris kulonan juga masuknya sepertinya. Kalau menurut saya kecirbonan sepuh mungkin. Dan yang spesial lagi pada keris ini adalah pada pamornya teman-teman. Ini pamornya udah kelihatan, ini nyekrak jenis pamornya ini banyu mili ilining warih ya. Banyu mili atau air mengalir, dimana filosofinya dalam menjalani hidup kita ini kita harus seperti air ya, mengalir dari hulu ke hilir dan bisa memasuki ruang-ruang kosong seperti itu. Jadi kita dalam kehidupan juga kita harus saling mengisi ya, antar sesama. Nah, ini bilahnya cukup tebal, masih sangat tebal sih kalau menurut saya. Minusnya cuma di besi ini aja nih, udah pendek. Kalau diwarangi bisa jelas sekali nih pamor irining warihnya, pamor banyu milinya. Alhamdulillah ya teman-teman, masih kebagian aja keris-keris lokasian, walaupun emang sudah agak jarang, tapi ya patut kita syukuri. Lalu kemudian saya juga mendapatkan satu buah keris lagi. Nah, ini cukup mulus ya, karena besinya juga masih sangat panjang, orisinil teman-teman. Looknya itu look 5. Jadi dapurnya ini masuk dapur pulang geni ya. Untuk pamor sepertinya nih, pamor keleng ya, sepertinya pamor keleng.
Dan satu keunikan pada keris ini adalah adanya pemengkang pada satu sisi, dimana untuk pemengkang ini terbentuk bukan sengaja ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita ini akan tembus. Oh. Ini tembus teman-teman. Jadi satu sama lain kalau pusaka itu walaupun sama namanya tapi mempunyai keunikan tersendiri ya teman-teman. Kayak ini keris pulang geni ternyata ada pemengkangnya. Sedikit sih temuan di tengah bilah gitu. Ini yang saya heran itu biasanya kalau misalkan pemengkang itu timbul pada pamor-pamor yang miring ya, atau yang jelas pamornya. Tapi ini kerisnya sepertinya pamornya tidak begitu jelas ya, pamor sanak tapi timbul pemengkang jagat. Jadi konon waktu pembuatannya ini penyepuhannya kurang atau gimana ya. Tapi justru itu kekurangannya ini bisa jadi kelebihan dari sebuah pusaka itu. Nah, kalau yang ini keunikannya ada pada pamor ya, masuknya ini pamor langka, pamor miring. Pamor cukup langka ilining wali banyu mili ini. Pamor dan pada ini sekar kacangnya yang uku bimo keren banget. Tuh. Dan untuk kujang ini keunikannya ada pada combong ya teman. Masing-masing punya keunikan tersendiri. Nah, itu dia paling 3 buah pusaka untuk saat ini. Cuman ini ada tambahan warangka, katanya bekas petabuk kemana nih sarung itunya apa pusakanya, tapi sarungnya ada tapi pusakanya nggak ada nih. Bekas keris patrem Sumateraan, sangat bagus sekali ya bentuknya tuh, detail kecil, cocok untuk patrem keris-keris Sumatera. Lalu ini ada juga hulu sarung siwar ya, untuk siwar ininya dari tanduk. Lalu ini ada ornamen yang khas, ini hulu sarungnya ya, bukan pegangannya teman-teman, bukan gagangnya, tapi jadi pangkal atas sarung pusaka siwar dari Sumatera. Kalau ini warangka dari pangot ya, bekas pangot kayaknya. Gak tahu nih pangotnya kemana. Tapi yang jelas original lama. Ini juga sama. Nah, dibentuk lubangnya ini sepertinya ini bentuk dari warangka keris, warangka pedang juga, atau mungkin pangot badik biasanya, tapi pakai warangka keris. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.